Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang kami hormati, segera saja untuk pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran, sholatan wa salaman mutawatir ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum jaga intinya adalah atas nasa bersyukur, berlagi bersyukur dan mensyukuri berbagai macam karunia, nikmat, rahmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga seandainya kita kumawani ini apa? Kumawani kepingin menghitung jumlah nikmat Allah yang kita kata Allah pasti tidak mampu. Coba saja menghitung nikmat yang telah kita terima sejak kecil sampai sekarang. Begitu besarnya karunia Allah itu, maka kita dan Allah tidak butuh kepada pengembalian atau biasanya pematian balas. Allah tidak butuh balasan kita. Allah yang menganjurkan agar kalian berterima kasih, atau bahasa Arabnya bersyukur. Dan dengan bersyukur itu Allah berjanji akan memberikan tambahan karunia dan nikmat pada masa berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan, menambah, bukan memberikan tambahan. Tambah-tambah itu nilainya kecil. Nak menambah dan menambah nikmat dan karunia itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kami ingin bicara yang ringan-ringan saja, tapi punya nilai dampak yang sangat besar. Ternyata kalau kita baca ayat ini, kita itu termasuk orang yang mendapatkan karunia penghargaan yang luar biasa. Di antaranya disebutkan di dalam surat Ali Imran itu cukup sederhana bahwa, atau surat Taubah yang berbunyi wa atamwahul ladina wa atamwahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dengan surga. Janji Allah kepada orang beriman surga. Nah, pagi hari ini kami ingin menyampaikan begitu besarnya sanksi yang diberikan orang yang tidak beriman, yaitu orang kafir. Dengan kita melihat sanksi yang sangat berat kepada orang yang tidak beriman, kita menjadi tambah bersyukur. Alhamdulillah kita termasuk orang yang mendapat hidayah. Walaupun mungkin yang dapat siapa? Pak Daya. Jadi kita semua melu untuk hidayah yang sangat besar, yaitu al-Islam. Maka ditentukan dalam surat Al-A'raf, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu Islam." Siapapun yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka hatinya, dada-dadanya dilapangkan untuk menerima Islam apa adanya. Tidak terlalu membanding-bandingkan Islam apa adanya. Islam ya Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu, marilah kita simak ayat yang sangat berat bagi orang-orang kafir, tapi bagi kita menjadi motivasi nak ngono itu apa? Kalau begitu kita harus lebih taat lagi, karena begitu besarnya tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita, yaitu surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Nah, sekarang sebaliknya, orang yang kafir itu disediakan neraka.
disebutkan dalam surat Al-Bayyinah yang ringan saja. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidun. Dan ini rasa daki cukup sederhana. Orang-orang yang kafir, orang kafir itu siapa? Di bahasa Indonesia, dan itu sudah dinyatakan oleh saudara kita dari kalangan Mahdiin, bahwa orang tidak boleh menyebut kafir, menyebut non-muslim. Di semua non-muslim itu yang disebut kafir, itu ancamannya sangat berat, apalagi kalau dibawa sampai mati. Kafir itu artinya orang yang menolak atau menutup hatinya dari menerima ajaran Islam. Menutup, bukan patok bantron, kemudian selamanya akan tidak bisa menerima hidayah, tapi suatu ketika bisa, karena ditutup itu biasanya bisa dibuka. Maka kita tidak boleh ngecap orang kafir terus, belum tentu. Padahal tokoh-tokoh agamanya seperti siapa tuh yang dari Maluku, Kiai Kainama itu menguasai Taurat, menguasai Injil, tiba-tiba berubah baru menjadi Islam. Ini contoh bahwa kita tidak boleh ngecap orang kecuali Allah. Allah mengatakan qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah, mata pandangannya sudah tertutup sehingga melihat Islam yang begitu indahnya dirubah supaya matanya tertutup menjadi kata-kata radikal, intoleran, saya anti Pancasila, saya elek-elek itu mesti wong Islam, masih kalau lagi ISIS juga. Padahal mereka sendiri suka ISIS, buktinya rumah-rumah yang tidak ada AC-nya mesti dikasih ISIS. Mereka sukanya yang ISIS saja. Tapi di luar mengatakan orang Islam yang terus dibuat skenario atau sinetron. Ya, biasanya anak-anak muda yang dulunya di kampung tidak belajar agama, ketika di luar kampungnya ingin menampilkan diri bahwa kalau pulang menjauh agama, ditemu oleh kelompok tertentu. Kelompok itu buat kelompok apa? Lingkaran atau kelompok kecil untuk belajar agama. Ternyata yang diajarkan ajarnya kondisi perang. Bahkan diajarkan bahwa orang yang mati berjuang menegakkan agama Allah itu nanti di akhirat mendapatkan istri yang cantik-cantik. Di dunia belum nikah, diakawani, gue rasa nikah. Besok saya kalau berjuang nak mati mendapat istri yang cantik. Akhirnya melangkah, dijadikan pengantin, kemudian disuruh bawa benda, kirimkan ke sana, direpot. Coba direpot, akhirnya menjadi hancur mati. Terus baterainya menjadi apa? Teroris baru. Itulah kondisi yang ada sekarang. Itu sekali lagi tampaknya Pancasila itu akan menjadi minggu-mingguan atau tahun-tahunan, tidak bulan-bulanan, tapi untuk minggu-mingguan. Jangan orang tambahan. Mari kita simak dalam begitu besarnya nikmat dan karunia Allah yang diberikan pada orang yang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Imran, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu yang menutup diri dari ajaran Islam, ajaran ulama, wamatu, dan dia mati. Kita semua pasti akan mati, sampai mati di bawah. Wahu, kondisinya, wahunya disebut wahu hal menurut ahli bahasa. Kondisinya, keadaannya tetap
kafir mati masih membawa kekafirannya, maka Allah memberikan informasi wala yukubala, maka sampai kapanpun nganggur langke itu bahasanya tidak, sampai kapanpun tidak diterima emas sepenuh bumi dari seseorang yang kafir, atau dari seseorang sebagai juga yang bisa membeli itu, bisa juga keluarganya, bisa juga engkolnya, bisa juga kelompoknya. Emas sepenuh bumi, dengan kalau banyak beda, bumi penuh dengan emas. Untuk apa? Walaupun dia gunakan menebus agar tidak dimasukkan neraka. Sebab dengan kira-kira berarti iman dengan itu kalau emas sepenuh bumi bisa tinggi, iman dengan nak tenang. Baik, syaratnya harus tenang-tenang ya. Cukup taat setiap saat kita jamaah sholat, tampilkan sholat. Dan kalau punya rezeki sedek-sedek diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan. Cukup sederhana. Kemudian kita tambahkan namanya amal soleh. Walaupun ia gunakan untuk nebus, orang bakal ditompo. Sebab orang ditompo. Pak biasanya Pak Abro yang bicara. Sebabnya yang menyidang, yang menghukumi itu tidak butuh, karena yang menghukumi itu tidak butuh, yang cuma miliknya. Beda dengan itu ya. Ketika di sidang ada iming-iming 2 miliar karena korupsinya triliunan, orang menuju Pak selama menjadi, karena hakim, polisi maupun jaksa itu butuh apa? Butuh harta. Loh kok orang yang pikir-pikir terus dibuat apa? Pasal-pasal saya kira-kira tidak menjerat, pasal-pasal yang melepaskan. Itulah kondisi dunia. Jadi ada bisa seperti itu, karena Allah tidak butuh, dan di dunia manusia butuh. Kemudian kalau melihat angkanya masih mulai pirang-pirang menjadi, nah sorot Pak, dapat itu namanya Pak apa? Islam itu kemecer. Kemecer apa? Kalau saya doa orang gila, kemecer saya yang dulu, nah wes waktu dengan nyelar. Kapan loh? Ada orang dulu sakit, saya ini ternyata orang buter. Duit triliunan itu sakit. Dapat terima masuk rekeningnya Joshua 100 triliun. Bapak yang dia ngomong gue dia dulu di acara-acara yang lain masjid itu cepat jadi di acara yang pernah masjid tadi. Nah inilah anak pernah wawancara dengan orang yang pernah melakukan selain pemborongan, tapi dia sengaja dibuat yang tidak sesuai dengan prescribe. Alasannya itu kan namanya nyalai, dan itu tapi nak digunakan untuk amal, untuk sedekah, untuk jariah, dan apapun apa ini kadang-kadang. Padahal jadi yang boleh diinfakkan sedekah adalah sumber harta yang halal. Yang haram tetap haram, tidak boleh nyumbang dengan nyumbang lepong sapi dijual, lepong sapi namanya dulu neng Jogja kan kayu-kayu, lepong sapi sak truk dijual, kemudian ternyumbang
masjid, walaupun itu kalau perkara mereka saat itu alam dalam satu bahaya diri apabila ada diri terus lainnya ada mulai Jepang tidak boleh membuat sakit itu dibuang dalam dimanfaatkan untuk Rabu yang paling tinggi nilainya itu levelnya manusia paling tinggi manfaatnya atau dampaknya kepada tanaman. Ini saya pernah membuktikan ketika menjadi masih anak dulu. Kalau di sawah kok nanti semongko, kemudian fotonya mulas. Kan ini warna sangat tanduran semongko. Ternyata dibandingkan yang lain paling subur paling ini bukti dari nano. Kotoran manusia juga termasuk pupuk organik ya, ini yang apa? Ya, bayangkan dia. Maka dilanjutkan, walaupun untuk digunakan untuk nebus, ulaika mereka itu lalu mendapatkan tiket lamnya lil milki, mendapatkan mempunyai memiliki tiket adabun alim siksa yang sangat pedih gara-gara tak benar ini sudah tiket tidak bisa ditolak. Bahkan ulama laun asli mereka tidak mempunyai hak untuk dibela, tidak seorang pun yang bisa menolong. Kan orang di dunia itu ada orang yang berperkara kemudian tidak bisa bayar pembelaan dikatakan betul, orang yang berperkara tidak bisa mencari pembela dicarikan pembela, betul nggak? Betul. Nah, di akhirat tidak bisa dia memberikan, karena yang bisa dibela itu yang bisa belanya mandal ladzi yasfa'u indahu illa ini orang yang bisa membela orang itu yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ini keputusan Allah, sehingga tidak mungkin bisa ada orang yang bisa membelanya. Dengan melihat ayat ini, kita patut wajib bersyukur alhamdulillah aku termasuk orang yang beriman, tidak kafir. Maka dengan merasa silau terhadap kekayaan mereka yang bisa membeli hutan sampai hektar-hektaran beberapa asalnya harus dikeke pada waktunya. Asalnya hak guna akan jadikan hak milik dan dengan resor PDKT ya resor beli hutan sembilan, maka saatnya harus PDKT. PDKT komersial ya para pemangsa. Ini yang harus dimengerti dalam kondisi kita. Ini yang pertama, ngeri dan emas sepenuh bumi, bumi sepenuh emas. Dengan akhir emas sebesar emas rupiah saja, terus kira-kira emas begini semua emas rupiah. Tapi itu emas murni. Maka ketika saya punya istri namanya Murni, terkenal dengan jadi Mas Murni, masih tujuannya Murni. Itulah kondisi real yang diinformasikan oleh Allah agar kita sadar, bersyukur, alhamdulillah kita ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah yang diprioritaskan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Yaitu disebutkan dalam banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa paling ringan itu surat Al-Baqarah akhir itu innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika pun khairul bariyah. Minimal dengan predikatnya, labelnya makhluk manusia yang terbaik, the best, khairul bariyah, makhluk yang paling hebat, paling bagus.
maka dilanjutkan jazaa'uhum, gara-gara dengan beriman beramal soleh balasan mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka jannatu adnin, surga yang kekal, surga yang abadi, surga yang penuh dengan nikmat, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawah surga itu karena kenikmatan kesuburan kemakmuran itu dibuktikan dengan air. Maka Indonesia termasuk negara yang subur karena selalu ada air hujan, menunjukkan kesuburan. Supaya air itu bermanfaat, maka dibentuklah namanya irigasi agar bermanfaat, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 36. Ini tidak berupa mas, tapi paling mahal yaitu yang di atas, yang bawahnya innal ladzina kafaru, tidak sampai mati, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menolak Islam. Lau anna lahum, seandainya, lau disebut kata syarat, seandainya mereka memiliki, lahum, mereka memiliki mafil ardi jami'ah, semua yang di atas bumi ini menjadi miliknya. Dengan kayak untuk perumahan sengaja pokoknya yang ada di muka bumi menjadi hak miliknya, hak milik orang kafir. Mempunyai hak milik, maka mereka rata-rata, kalau melihat ayat ini, orang-orang kafir itu rata-rata Pak Ripin ratus, semuanya akan dimiliki semua. Ini rata-rata karena tidak mempertimbangkan akibat dari dampak akhiratnya. Yang dikejar hanya dunia terus, sampai ada bahkan orang kita juga ada terpengaruh wa minan nas mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang obsesinya, orientasinya, pikirannya dunia terus, sampai atau mikir akhirat, tidak sadar bahwa besok bakal mati. Tak mati sing digowo opo. Ini yang harus dimengerti kita semua. Maka Nabi mengingatkan, banyak-banyaklah mengingat penghapus rasa. Penghapus rasa. Apa tema penghapus rasa? Penghapus rasa itu apa? Mati. Nah, harus mati raiso ngrasake. Coba dengan nalika gerah ada yang sakit, jaluk-jaluk. Usaha wis mati, nawang Jawa harus sejajar apa? Namanya bahasa Arabnya sekarang itu bahasa Arab. Sakarat omongin alaina bisa teratil mau ya memudahkan kami ketika sakarat. Ya, itu kudu sekarat terus rawat di. Wah, saya tuku dulu tekan, tapi wis mati. Wes ditolong lewong, wes kadung di tuku, ditolong orang iso ngrasake, rasa sudah hilang. Walaupun ada pesan bahwa kadang-kadang sekar panjang kalau mendusi mayat itu sing alam, ojo kasar-kasar, sebab itu sakit. Maksudnya bukan sakit-sakit rasanya, tapi menyakitkan. Maksud ini dari kata cerita di gunung. Saya tuh di Jogja tuh melihat orang memandikan mayat itu seperti ingkung, seperti mereka di ayam. Masya Allah, aku kaget ini gimana? Padahal dia pergi kiai yang meninggal itu orang kedua dari Departemen Agama di Kabupaten. Kok rumah kaget? Jadi persis kata kalau begitu berani di Gusti kalau usah pelajaran anak-anaknya. Namun beda di depan kan nanti ditutupi agar tidak kelihatan. Itu udah
udah belajar terus diterang-terangkan silitnya di persis pokoknya seperti beda ayat yang dibutuhkan itu. Masalah kaget ya. Kok seperti ini ya, karena dianggap mati rapopo, itu kurang etis, kurang bagus, harus ditutupi supaya tidak keterlibatan awalnya. Bahwa Islam ma'al bahkan punya tambahan lagi yang sama, berarti dunia seisinya, bumi seisinya menjadi miliknya 2 kali. Yang bumi ini perumpamaan dari orang yang punya kekayaan yang seluruh bumi miliknya, dan ditambah ada bumi lain penuh dengan kekayaan menjadi miliknya semua. Kemudian digunakan apa? Lihat satu agar mereka gunakan untuk menebus dari dosa dan kesalahannya, menebus dari sikap menolak terhadap ajaran Nabi, ajaran Allah. Maka lihat satu bimin anda biar dan menerima dari ancaman siksa hari kiamat mangkubila, tidak diterima, tidak diterima. Sedangkan kita untuk bisa diterima syaratnya antik, ringan sekali syaratnya apa? Terima mencapai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung masuk surga. Nah, dengan asalnya kafir terus masuk Islam, bersadar mati, itu langsung masuk surga. Tapi apa dengan kepengen manusia kafir saya terus iya jadi aku memang enak banget ya dari orang kafir begitu masuk sadar langsung masuk Islam. Maka berbahagialah orang yang pernah jadi kafir, berbahagia, jadi diberi motivasi jaminan surga. Aku ini mesti padahal Islam bawa cilik, tapi ini yang baru masuk, tapi orang sadar masuk terus ditekap dia mati. Kalau tak sadar terus ditekap dia masuk surga, bukan gitu caranya. Harus apa? Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang memakan informasi itu ditelan mentah, wis berbuat suatu maksud sadar dan maksud sadar tak tekap pasti termasuk tidak begitu. Jadi matinya mati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ukubila minhu, tidak diterima. Mana manafik, mana tukubila minhu dari mereka yang sebesar apa tadi? Isi bumi miliknya 2 kali. Maka sekali lagi berbahagialah kita menjadi orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, dibuka Allah, menerima Islam apa adanya. Walau ada maling kata mereka mendapat tiket, mendapat jatah siksa yang amat sangat pedih. Itu surat Al-Maidah ayat 36. 35-nya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqwa wattabu ilaihil wasilah. Nah, ini yang sering jadi masalah. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah perantara jalan menuju sana. Pada wasilah ini pakai al itu makrifat, jelas dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak wasilah mencari ke kuburan, dianggap sebagai perantara. Wasilah sini, nah menurut tafsir Al-Jalalain, pakai jalan lain, biasanya diwaca jalan lain. Jalan lain itu diwaca jalan lain, karena yang ngarang itu namanya jalan semua. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali. Nah ngarang itu, nah ngarang tafsir juz 15 ke atas dulu, tiba-tiba orangnya meninggal. Sudah selesai 15 juz meninggal.
meninggal ini karena teman ada yang jalan yang lain, yaitu jalan al-mahali diteruskan dari Fatihah. Itu ceritanya tafsir Jalalain, dan itu menjadi materi pokok di Pondok Pesantren mulai tafsir awal. Tidak perlu berjalan itu dari awal, masuk banyak tafsir yang lain. Dan ngaji tafsir itu harus pandai-pandai menerang, tidak dimakan seperti itu apa adanya, tapi harus dibandingkan dengan dimukoronokan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu besarnya pengaruh iman terhadap kehidupan kita dengan membuktikan bahwa orang kafir walaupun harganya luar biasa ini memberi motivasi pada kita supaya tidak silau bahasa Jawa ini pantai itu milik Cina kafir, percaya enggak? Itu di Batu, di Karanto semua kan Cina yang punya, tidak ada yang yang di Jawa Indonesia paling digunakan nama Arab. Nah, selain awak itu yang namanya Jawa, ben umpama nganggo nama Jawa kan umpama korupsi atau enteng, nganggo nama Cina kan korupsi ketok Cina kira ketara namanya juga jadi. Tapi ada yang bagus nama Yusuf Hamka, jadi ada yang tidak semua. Dan karena mayoritas seperti itu, maka kita ambil pelajaran saja. Marilah dengan membaca 4 ayat ini, insya Allah kita akan kembali menjadi orang beriman bertambah. Kenapa dibacakan ayat ini? Silakan baca surat Al-Anfal. Karena kita orang beriman, untuk bisa meningkatkan iman kita, ternyata syaratnya dibacakan ayat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu yazadahum imana wa arafin dzakal. Wong sing ngaku beriman hanya orang yang berimanlah orang yang apabila mendengar disebut nama Allah hatinya bergetar. Buktinya dengan kono sing ada tarikin ada jangan langsung hatinya kepengen mendatangi dengan orang tahu permusuhan tarikin ada dia suaranya nulur usuk gitu. Ya tarikin ya itulah contoh. Pak Arifin sudah dicarikan lagi belum? Saya punya stok lah. Belum. Tapi yang di pondok belum, yang adanya belum, saya belum. Pakai sekolah. Nah, itu kita yang sekolah orang. Lalu sekali atas terus lagi namanya tas perak masih bisa berdiri dan memang itu syarat utama. Kalau tidak gopo tidak berkasanya ngomong. Ar-Ra'd itu ayat 18. Lilladzina istajabuli lilladzina tadbarbihim mulkusna, bagi orang-orang yang memenuhi seruan nijabai, memenuhi seruan Tuhannya, maka akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa, yaitu surga. Memenuhi panggilan, memenuhi seruan Allah. Kita hanya diseru untuk beriman, bertakwa, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya disuruh itu saja, tidak yang macam-macam dan tidak memberatkan. Ada ayat yang ya layu kali dalam saya Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Amalkanlah Islam sak mampune jamaah sebudok ya, sebudok rapopo. Tapi yang baik
Ya 5 waktu, karena yang namanya sholat itu 5 waktu. Nah, terus pensiunan ya mampunya 5 waktu. Nah, saya ora pensiunan hanya 10 tok. Apa-apa, harus memang itu mampunya. Karena ada ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, di dalam surat Al-Mulk. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Seperti putranya Pak Salim dan Dewi itu sama lali tadi. Yudi, Pak Yudi itu Vietnam banyak orang tua-tua kayak foto garaku. Jadi sering saya putih. Ya, tak tahu saya itu tak Pak dan dekat karena sama-sama dengan ibunya anggota DPR sering berkomunikasi. Maka ketika melihat putranya sosok penggantinya yang menaiki dan Eropa tujuannya sama ini, maka senjol senjol adik kancaku Pak Ansor taruh Pak Ansor SMS juga Pak Iksan. Nah masih alhamdulillah jadi saudara. Lagi orang yang memenuhi seruan mentaati karena kita disuruh untuk berislam, udkhulu fi silmi kafah, berislam dengan penuh, maka akan mendapatkan ini janji Allah. Allah tidak pernah mengulangi janji. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Wal ladzina la yastaqimuna, sedangkan orang yang tidak mau memenuhi seruan Allah. Lalu seandainya annalahum, mereka punya mafir adjana, semua yang di muka bumi ini sama dengan di atas. Kami selalu mau, dan ada lagi yang lain yang sama. Laftatu, pasti mereka. Nah ada lauk syarat macam-macam lagi. Pasti mereka menebusnya, menebus dari ancaman Allah. Ulai kata hisab, mereka itu mendapatkan pemeriksaan hisab yang paling buruk, yaitu dampaknya akan menuju ke neraka. Alhamdulillah. Wa ma'ram dan tempat tinggal mereka adalah jahanam, neraka yang paling panas, sampai dikatakan oleh Nabi 70 kali panasnya api dunia. Api dunia saja panas seperti itu, tapi 70 kali itu api neraka panasnya. Kaya opo panas. Ngono sing meledek. Maupun biasa merokok, maupun apa-apa. Jadi merokok itu dianggap pelatihan untuk kalau masuk neraka entek. Malah ada lagi kancane artis-artis, belum tentu artis itu ada yang masuk surga, artis ini yang babisanya itulah tempat yang paling jelek, yaitu neraka. Namun bilangin dari itu, jadi kan cukup sederhana. Orang yang memenuhi seruan Allah, yang disuruh Allah, di antaranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati, ajaklah mereka ke jalan Allah dengan penuh kebijakan dan dengan cara nasihati, cara komunikasi atau diskusi kecil-kecilan, wajadilhum bil lisan, dan diskusilah, debatlah, tapi dengan cara yang sopan. Dan debatnya yang diukur itu kan saling, tidak bisa mereka cek debat sopan itu tidak bisa, mesti mengejek. Untuk menjatuhkan kita mesti bahasanya mengejek, merendahkan, termasuk Gusti Allah kerendahkan, Nabi apalagi kerendahkan, dan selalu mencari walaupun positif dicari dengan negatif, terus negatif. Ini sampai sekarang seperti itu. Islam dianggap teroris dan itu Nabi saja dikatakan sebagai hiper. Kita pernah melihat Nabi dianggap hiper. Kenapa? Karena istrinya banyak. Mereka tidak melihat
asbabul wurud, kenapa Nabi menikahi wanita-wanita tua umur 60 tahun dijadikan istri. Mas Arvin sudah 60 tahun. 60 tahun foto-foto kasar. Terus orang malah bilang pada menyebabkan 40 tahun 60 tahun dijadikan istri yang selir. Ati gopo umur 60 tahun wes lali. Sudah tahu wes lali. Dan seperti itu. Jadi sebetulnya kejadian kan menolong karena orang Arab itu yang bekerja laki-laki, wanita temu-temu kayak nompo apa anaknya. Nah ketika ditinggal suaminya meninggal karena gara-gara membela Islam berperang, kan istrinya jadi janda dan anak-anaknya menjadi protes guru-guru bela Muhammad. Bapak saya tidak ada, itu kan sampai dipantungkan, disiirkan. Suatu ketika ada anak berhari raya, serem-serem pakai benderanya, bawa balon, bawa perompak dan lain sebagainya. Ada satu yang menyendiri dari solir, kalau nangis, kadang senang kafe, dia nangis. Teman ngerti, kenapa kamu nangis? Ya, saya itu yatim. Kok yatim? Ayah saya dulu ikut berjuang bela Muhammad. Terus ibu saya diambil orang, bahkan dengan rumahnya dipakai. Saya terlantar, tidak diopeni. Akhirnya gimana kalau kamu punya ibu namanya Aisyah, mau enggak? Saudaramu adalah Ali, kemudian saudaramu lagi Fatimah, mau enggak? Wah, mau. Akhirnya habis sholat Id tidak pulang ke rumah Nabi. Tahun berikutnya pakaian dia paling bagus di antara teman-teman sudah kaget. Kok saya mentara banget, bagus banget, keren. Akhirnya kenapa kok saya ini so keren banget, bagus. Ya, saya diambil anak oleh Rasulullah dan ibu saya adalah Aisyah. Akhirnya kejam banget dia bapakku tak berperang dan mati. Setelah orang tua aku dia tak lalu perang dan mati, insya jadi anaknya Nabi. Itu disiapkan. Itulah kondisi zaman Nabi. Sekali lagi lihatlah Nabi secara utuh, jangan dilihat hanya satu sisi saja. Bermaksud karena kita itu masuk Islam harus bersaksi, itu juga dijadikan bahan nasihat. Orang atau perempuan kok bersaksi harus melihat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kok tahu ketemu Allah? Padahal setiap hari kita ketemu Allah. Orang sholat kan ketemu Allah, menghadap Allah. Nah, lihat saja semua ada yang ada di muka bumi, ada ciptaan Allah agar kita mengambil pelajaran bahwa begitu besarnya cinta kasih Allah kepada hambanya yang namanya manusia. Bahkan ini yang paling hebat lagi, dengan bersukaria, bersukacita, senang-senang mati lali morotua, itu dinilai ibadah. Artinya dinilai ibadah. Cuma apa istilahnya? Berbulan atas bawah sampai lalu pas segalanya, tiba-tiba apa? Itu dinilai ibadah. Bayangkan, mau ibadah yang paling nyenengkan apa kali itu? Nikah.
Palingan itu ibadah, jangan ibadah. Maka setiap kita bergaul suami istri, lagi mesem lain mendapat pahala. Mesem karo bojone, kena mesem karo wong yang lain. Mesem dengan istrinya, mesem dengan suaminya itu dinilai ibadah. Kurang nampaknya Islam yang memberikan fasilitas yang luar biasa. Ini yang ketiga, Al-Ra'd ayat 18. Yang keempat, Al-Zumar ayat 47. Nama surat Al-Zumar itu ada ayat menerangkan bahwa besok kita diatur wong sing kafir masuk neraka rombongan, Jumat itu rombongan. Wong sing takwa juga masuk surga dengan rombongan bersama-sama. Mungkin saat jamaah masjidnya Bapak dipimpin oleh Pak Bakar. Ayo maju menuju ke surga rombongan. Itu biasanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Orang-orang yang takwa kepada Allah digiring, dibawa. Orang said itu bahasa Arabnya sopir, dibawa bis menggunakan bis sebuah bahasa menuju ke surga. Ketika datang sampai di pintu, dibukakan oleh penjaganya dan Assalamualaikum tibtum, selamat kalian bejo masuk surga. Silakan menikmati di dalam surga selama-lamanya. Itu yang di surga. Terus jawabnya wa qalu hamdulillah wa'adana rabbuna. Maka alhamdulillah ternyata janji Allah itu dipenuhi semua. Itulah yang bahkan di sekitarnya ada malaikat yang luar biasa, semuanya bertasbih dan bertahmid. Watrol malaikat hafina minul aziz Waktu jalan Waktilah pengerjaan yang mereka mendapat alhamdulillah. Alhamdulillah masuk surga. Yang kita harapkan seperti itu. Yang terakhir surat itu maka disebut surat Az-Zumar. Walau annal ladzina dan seandainya laut itu seandainya, tapi menerjemahkannya anak didahulukan dan sungguh. Inilah bahasa Indonesia, bicara bahasa Indonesia, dan sungguh seandainya sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai mampil ardi lil lagi itu adalah mempunyai lamnya milki apa yang ada di muka bumi semuanya miliknya. Wa selalu mau dapat ada lagi yang lain semuanya miliknya dua bumi. Laqtadobi pasti dia menebusnya dengan harta semuanya itu tebus. Mensyukur adab dari jahatnya seksa, dari jeleknya seksa hari kiamat. Kita takut maka semuanya diserahkan. Ternyata sampai sekarang pun tidak ada orang yang mati menyerahkan hartanya kepada orang lain. Semuanya diwarisi oleh Allah SWT. Selanjutnya diberikan siapa yang menjadi royoan rebutan itu adalah keluarganya atau anak cucunya. Maka kita jangan terlalu mongso direwangi mencari jalan yang salah. Wa badalahum dan jelas-jelas bagi mereka minallah dari siksa Allah itu malam yang pun yang semua tidak diperkirakan. Mereka orang niro. Nah siksanya Allah koyok ini. Pada dunia Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Walaupun orang ibadah tetap rezekinya berlimpah-limpah karena kerja keras. Tapi jebule di akhirat kok itu. Maka perkiraan kita atau dasar perkiraan kita itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Nah, yang kita sayangkan kita kadang-kadang masih sekarang ini AB itu apa? AB terhadap Al-Quran. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat apa ya? Al-Furqan. Yang biasa mengaji Al-Furqan, saya
inna qaumit akhadhu hadzal qur'ana mahjura. Orang-orang apa? Rasul itu mengeluh, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku itu telah menjadikan Quran diabaikan. Maka marilah kita berusaha sa'i-sa'isane maca Quran. Syukur ngerti artinya kabeh. Nah, kita biasanya saking sibuhe ora sempat maca Quran, padahal Quran itulah siratal mustaqim. Semoga ada manfaatnya. Sudah kita belajar sejarahnya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.